Engkau Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan ya Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang telah menolong kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman. Urapi setiap kami. Berbicaralah kepada setiap kami. Berikan kami hikmat untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu. Dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga Tuhan, hidup kami semakin hari diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Senang sekali bisa berkumpul bersama, bisa melayani tempat ini. Setelah sekian lama, menurut Grace kalau nggak salah terakhir 2000 berapa ya? 2015 atau 2016 lah. Terakhir saya berada di tempat ini 10 tahun yang lalu memang. Masih di Hotel Yuna seingat saya. Ya. Dari sekian banyak buku yang saya pernah baca, salah satu buku yang menurut saya sangat baik dan rekomendasikan dibaca itu adalah buku yang berjudul Good to Great. Good to Great buku ini bukan buku rohani, tapi buku manajemen. Buku ini ditulis oleh seorang pakar manajemen yang bernama Jim Collins. Dan buku ini adalah buku yang berbasis riset atau berbasis penelitian. Di dalam bukunya ini, Jim Collins itu meneliti 1453 perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Diteliti kinerjanya. Nah, dari 1453 ditemukan ada 11 perusahaan yang bukan hanya baik atau good, tetapi juga hebat atau great. Makanya judul bukunya Good to Great. Ternyata dari 1453 perusahaan dicek selama 30 tahun dari tahun 1965 sampai tahun 1995 ditemukan hanya 11 perusahaan yang hebat. Bukan sekedar baik tapi hebat. Nah di dalam buku tersebut Jim Collins menjelaskan tentang prinsip-prinsip bagaimana sebuah perusahaan bisa bukan hanya menjadi perusahaan yang baik tapi juga perusahaan yang hebat. Nah di dalam salah satu bagiannya Jim Collins itu bertemu dengan seorang perwira dari Angkatan Udara Amerika Serikat yang bernama James Stockdale. Siapakah James Stockdale? James Stockdale ini pernah menjadi tawanan perang di tahun 1965 dalam Perang Vietnam. Ketika dia mengemudikan pesawat, pesawatnya ditembak oleh musuh tentara Vietnam Utara, kemudian jatuh. Dia bisa menyelamatkan diri tetapi ketangkep oleh tentara Vietnam Utara. Dan James dibawa ke sebuah tempat tahanan di daerah luar kota Hanoi yang terkenal dengan kekejamannya. Di situ James ditahan di sebuah ruangan 2 kali 2 meter tanpa ada jendela, tanpa dikasih keluar. Dan dia itu mengalami siksaan demi siksaan. Mengapa? Karena tentara Vietnam Utara ingin James itu menjelaskan rahasia militer dari Amerika Serikat. Tapi James bertahan. Mengalami siksaan yang di luar peri kemanusiaan. Sehingga di dalam tahanan tersebut dia 2 kali ngalamin patah kaki. Karena siksaan dari tentara Vietnam. Itu membuat dia itu cacat seumur hidup gara-gara disiksa di tempat tahanan tersebut. Pada tahun 1973 ketika Amerika Serikat menghentikan perang Vietnam, artinya mereka tidak mau melanjutkan perang Vietnam, James dibebaskan. Dan dia karena cacat tuh biasanya nggak boleh orang terus di militer, harus pensiun. Tetapi karena jasa-jasanya dia diizinkan terus berkarir sehingga akhirnya dia bisa pensiun, mendapatkan jabatan terakhir itu Laksamana Badia atau sekarang kalau dalam angkatan darat itu Letnan Jenderal bintang 3 pensiun di situ. Nah, ketika Jim Collins bertanya kepada James Stockdale karena dia mendengar pengalaman James Stockdale ini masuk penjara tahanan militer, Jim Collins tanya, "Menurut kamu
Orang yang seperti apa yang paling tidak kuat bertahan sampai akhir ketika dalam tahanan? Tanya begitu. Orang seperti apa yang gak kuat bertahan sampai akhir ketika ada di dalam tahanan militer, jadi tawanan? Orang yang seperti apa? James Stockdale jawab ke Jim Collins pertanyaan tersebut. It's easy. The optimist one. Dia bilang jawabannya mudah. Itu orang-orang yang optimis itu yang gak bisa bertahan paling lama. Gak bisa bertahan sampai akhir ketika ada dalam tahanan militer. Jawaban ini di luar dugaan Jim Collins. Karena biasanya untuk menghadapi tantangan yang gak mudah, kita perlu yang namanya optimisme, betul gak? Di saat kita menghadapi rintangan yang sulit, masa-masa yang gak mudah, kita perlu optimis untuk bisa melalui semuanya itu. Tetapi justru jawaban James Stockdale ini mengejutkan. Justru nih orang yang optimis yang paling gak bertahan sampai akhir ketika masuk tahanan. Mendengar jawaban itu, Jim Collins bertanya, kok bisa begitu ya? Kenapa kok orang yang optimis justru yang gak tahan? James Stockdale pun menjelaskan. Dia bilang orang-orang optimis itu, dia akan berbicara kepada dirinya sendiri. Nanti sebelum Natal saya akan bebas. Natal lewat, gak bebas juga. Lalu ngomong, oh ya nanti sebelum Paskah saya pasti bebas. Paskah sudah lewat, belum juga dibebasin. Terus dia ngomong lagi ke dirinya sendiri. Nanti sebelum Thanksgiving saya pasti bisa pulang, kumpul sama keluarga. Thanksgiving itu kalau di Amerika itu seperti lebarannya Indonesia begitu. Ya, semua pada pulang kampung. Pasti saya pulang kumpul sama keluarga. Biasanya diadakannya Thanksgiving itu di November, akhir November, sebulan sebelum Natal. Ternyata setelah Thanksgiving pun lewat, tidak juga dibebaskan. Langsung dia berkata lagi kepada dirinya, nantilah Natal kali ini pasti bebas, nggak kayak Natal tahun lalu. Natal kali ini pasti bebas, ternyata nggak bebas juga. Dan dia berkata seperti itu, orang tersebut bertahun-tahun. Saya nanti akan bebas, Natal, nanti Paskah bebas, nanti Thanksgiving bebas. Itu terus bertahun-tahun. Ternyata gak bebas-bebas juga. Akibatnya orang yang seperti ini menjadi putus asa. Menjadi kecewa. Menjadi frustrasi. Dan mereka semua itu meninggal. Dalam keadaan yang mengerikan. Yang dimaksud dengan James Stockdale sebagai orang-orang yang optimis ini adalah orang-orang yang menyangkali realitas. Bahwa di dalam kehidupannya itu dia mengalami yang namanya kesukaran ataupun penderitaan. Dengan cara memasukkan pikiran-pikiran yang positif. Supaya bisa dirinya tenang, supaya dirinya bisa nyaman. Berusaha mengabaikan bahwa dalam kehidupannya ada yang namanya penderitaan. Tapi dia berusaha menyangkali realitas penderitaan yang sedang dihadapi itu. Jangan coba memasukkan pikiran-pikiran yang positif. Nah ini sama seperti kalau orang yang lagi sakit flu. Dia berkata kepada diri, oh saya ini gak demam. Saya ini gak demam kok. Saya sehat-sehat saja kok. Dan ternyata gak sembuh-sembuh. Ya, marah-marah sendiri. Kecewa. Sebenarnya ada masalah, tetapi dia menyangkali itu. Ah ini hanya sekedar perasaan demamnya inilah. Gak apa-apa kok. Gitu. Dan rupanya bukan hanya dalam hal kesehatan. Tidak sedikit orang melakukan itu. Di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya. Usaha saya fine-fine saja kok. Pekerjaan saya fine-fine saja kok. Suami saya sih oke-oke aja kok. Meskipun sebenarnya pekerjaan, usaha, keluarga di sekitar kita mungkin dalam keadaan yang gak baik-baik aja. Tapi kita menyangkali realitas tersebut. Dengan memasukkan yang namanya pikiran-pikiran yang positif.
Artinya mereka coba menggunakan pikiran yang positif untuk menyangkali realitas yang sedang dialami. Dan ketika pikiran positif tersebut tidak mengubah keadaan, tidak mengubah kenyataan mereka menderita itu atau kesulitan itu, akhirnya mereka jadi patah semangat dan terjerumus ke dalam jurang depresi. Tapi gak demikian dengan si James Stockdale. James Stockdale di dalam penjara, dia katakan, ya saya mungkin Natal bisa bebas, tapi bisa juga saya ditahan di sini bertahun-tahun. Artinya saya harus menyiapkan diri supaya bisa bebasnya itu gak segera. Namun di saat yang sama, si James Stockdale tetap memiliki yang namanya pengharapan, suatu kali saya bisa menang atas pergumulan ini. Jadi di satu sisi kelihatannya James Stockdale itu pesimis. Oh, di sini ya bisa bertahun-tahun ya, gak lepas-lepas ya. Kelihatannya pesimis, tetapi itu sebenarnya dia bisa menerima keadaannya. Bisa menerima bahwa dia itu sedang dalam namanya tahanan, gak menyangkali itu. Bahkan dia bisa menerima kalau seandainya itu bertahun-tahun di dalam tahanan. Bisa terima itu, menyambut masalah itu. Bukan menyangkalinya, bukan menutup mata. Namun di saat yang sama, dia optimis, dia berpengharapan bahwa suatu kali nanti dia bisa menang melalui itu semua. Kelihatan bertentangan ini disebut oleh Jim Collins sebagai Stockdale Paradox. Bertentangan. Stockdale Paradox dikatakan retain faith that you will prevail in the end, regardless of the difficulties, and at the same time confront the most brutal facts of your current reality, whatever they might be. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, pertahankan keyakinan bahwa Anda akan menang pada akhirnya. Yakin menang, yakin bisa melalui semua kesulitan. Terlepas dari kesulitan yang ada, dan pada saat yang sama, hadapi fakta-fakta paling brutal dari realitas Anda saat ini, apapun itu. Jadi dia tidak menyangkali adanya kesulitan, penderitaan, menyambut itu. Tapi di saat yang sama, dia memiliki pengharapan, suatu kali akan menang terhadap kesukaran tersebut. Hal inilah yang dituliskan di dalam surat Petrus kepada para pengikut Kristus. Seperti yang kita bisa baca bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai yang ke-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Surat 1 Petrus ini dituliskan oleh Rasul Petrus kepada para pengikut Kristus yang tersebar di berbagai kota di wilayah Asia Kecil. Wilayah Asia Kecil itu di zaman sekarang ini, zaman modern ini adalah negara Turki. Para pengikut Kristus yang tersebar di berbagai kota di wilayah Asia Kecil ini adalah para pendatang di daerah tersebut. Dan sebagai pendatang mereka harus mengalami yang namanya penganiayaan dan harus menghadapi kesukaran-kesukaran dan kesulitan. Nah, kalau kita membaca secara keseluruhan surat 1 Petrus, kita bisa menemukan beberapa tantangan yang dihadapi oleh para pengikut Kristus tersebut sebagai pendatang. Yang pertama itu mereka mengalami penganiayaan oleh karena iman mereka kepada Kristus. Yang kedua, mereka juga harus mengalami ketidakadilan. Mereka juga mengalami tekanan sosial dan mengalami penolakan sebagai minoritas di situ. Mereka juga mengalami penderitaan justru bukan karena melakukan kejahatan, gara-gara melakukan kebenaran. Melakukan hal yang benar itu nggak selamanya bisa dipuji. Nah, mereka mengalami itu gara-gara melakukan kebenaran justru harus menderita.
dan juga mereka mengalami serangan rohani, khususnya dari si iblis dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, pada saat itu para pengikut Kristus sedang mengalami pergumulan yang gak mudah. Dan mungkin sama seperti yang dialami oleh para pengikut Kristus ini, ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang mengalami hal yang sama. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang mengalami ketidakadilan di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam keluarga, mungkin di dalam studi, mengalami ketidakadilan. Dan saat ini mungkin di antara Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang mengalami penolakan, tekanan sosial, baik itu dari teman-teman mungkin, baik dalam keluarga sendiri mungkin. Satu tantangan yang gak mudah. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengalami penderitaan karena melakukan hal yang benar. Melakukan yang benar bukannya didukung, malah difitnah. Melakukan hal yang benar bukannya dipuji, malah diomongin. Ada yang pernah ngalamin gitu? Gak ada, kayaknya orang Bandar Lampung baik-baik semua ya. Kelihatannya baik-baik semua, gak ada yang begitu ya? Gak pernah ya? Melakukan yang benar bukannya didukung, malah digosipin. Yang membuat mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami masa-masa yang gak mudah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami penderitaan karena iman. Karena percaya kepada Kristus. Justru disisihkan oleh teman-teman. Tapi apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti yang dikatakan dalam surat Petrus ini, Rasul Petrus tidak mengajak para pengikut Kristus pada waktu itu untuk menutup mata, untuk mengabaikan bahwa sedang terjadi penderitaan, sedang terjadi yang namanya kesulitan, sedang terjadi yang namanya kesukaran. Namun pada saat yang sama, Rasul Petrus memberikan nasihat kepada jemaat pada waktu itu, termasuk kepada setiap kita saat ini sebagai pengikut Kristus, untuk membangun pengharapan yang sehat. Kita gak bisa menutup mata dengan penderitaan yang saat ini kita alami. Kita gak bisa menyangkali bahwa kita sedang mengalami masa-masa sukar. Gak bisa kita menutup mata bahwa negara kita bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Perekonomian negara kita semakin berat, kita gak bisa menyangkali itu. Namun saat yang sama, mari kita membangun pengharapan yang sehat. Seperti yang dinasihati oleh Rasul Petrus dalam suratnya ini. Pengharapan yang sehat bukan pengharapan yang didasarkan kepada optimisme manusiawi belaka. Bukan didasarkan kepada pikiran-pikiran positif yang berusaha kita ucapkan berulang kali kepada diri kita. Bukan. Tapi pengharapan yang sehat itu didasarkan kepada iman kita kepada Kristus. Bukan optimisme belaka, tetapi iman kepada Kristus. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak digoyahkan. Keadaan di sekitar kita boleh semakin memburuk, pengharapan kita tidak tergoncangkan. Sama seperti perahu yang melemparkan jangkarnya. Melabuhkan jangkarnya itu supaya bisa dilabuhkan kepada batu karang yang teguh. Demikian juga pengharapan kita harus dilabuhkan dalam iman kepada Kristus, sang batu karang. Membuat pengharapan kita tidak akan goyah. Di dalam berbagai penderitaan, di dalam berbagai kesulitan, di dalam berbagai kesukaran yang sedang kita alami atau akan kita alami di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa memiliki pengharapan yang sehat di saat masa-masa yang gak mudah ini? Bagaimana caranya? Pengharapan yang sehat itu bisa nyala, bisa dihidupkan,
bisa dibangkitkan di dalam setiap diri kita. Nah, kalau dari 1 Petrus pasal yang pertama 3 sampai 5, kita akan melihat bahwa pengharapan yang sehat tersebut, yang bukan sekadar optimisme manusiawi, itu dihidupkan oleh yang namanya rahmat Allah yang besar. Pengharapan yang sehat itu bisa dinyalakan atau dihidupkan di dalam diri kita oleh karena rahmat Allah yang besar. Hal ini kita bisa baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Kalau kita melihat di awal ayat ini disebutkan bahwa Rasul Petrus menegaskan kita dilahirkan kembali kepada hidup yang penuh pengharapan oleh karena rahmat Allah yang besar. Apa itu sih rahmat? Kita mungkin punya teman, punya saudara yang namanya Rahmat. Tapi belum tentu dia itu punya rahmat. Rahmat atau dalam bahasa Inggrisnya itu mercy, itu bukan sekedar perasaan kasihan ngelihat orang menderita. Bukan. Rahmat atau mercy itu adalah kasih yang ditunjukkan dalam tindakan bagi orang yang tidak layak untuk menerimanya. Mercy is not merely love in willing. More than that, mercy is love in action toward the undeserving. Mercy dan grace, rahmat dan anugerah atau kasih karunia itu biasanya nggak bisa dipisahkan. Biasanya berjalan seiring. Seperti uang, logam punya dua sisi. Ada yang tahu bedanya grace dengan mercy? Ada yang tahu? Bedanya antara anugerah dengan rahmat? Ada yang tahu? Kalau anugerah, kita menerima sesuatu di mana kita tidak layak untuk mendapatkannya atau memperolehnya. Itu grace. Tapi kalau rahmat justru kita tidak mendapatkan sesuatu yang sebenarnya kita layak mendapatkannya. Kalau grace kita ini memperoleh keselamatan di dalam Kristus meskipun kita tidak layak untuk menerimanya. Karena kita masih manusia berdosa. Tetapi kalau rahmat, kita ini seharusnya dihukum. Kita layaknya dihukum, tapi justru kita nggak dapat hukuman. Itu yang namanya rahmat atau yang namanya belas kasihan atau mercy. Mengenai hal ini saya teringat dengan satu kisah yang dialami oleh seorang perempuan yang bernama Sarah Lindgren yang hidup di kota Woodsbury, Amerika Serikat. Sarah ini nenek berusia 61 tahun. Di rumah tinggal 8 orang, anak cucunya. Dan dia ini harus menghidupi mereka semua setelah suaminya meninggal 15 tahun sebelumnya. Dan satu kali Sarah Lindgren bersama anaknya yang bernama Daniela itu pergi ke satu swalayan. Karena dia ingin membeli daging. Karena udah janji pengen masak malam, makan malam bersama, makan daging bersama keluarganya di rumah. Ini buat 8 orang nih, anak dan cucu. Ketika sesampainya di kasir, ketika mau bayar, ternyata uangnya kurang. Nggak cukup buat bayar daging itu. Dan apa yang dilakukan oleh Sarah? Dia bawa kabur. Ini bayangin, nenek-nenek umur 61 tahun. Ngambil daging ya, dia mau lari. Ya ketangkep lah. Ketangkep akhirnya. Dan ketika ditangkap oleh petugas di pasar swalayan, keamanan di pasar swalayan itu nelfon polisi. Gitu. Polisi datang. Hanya ketika polisi datang, anaknya yang namanya Daniela itu nangis. Rupanya Daniela ini autis, Bapak Ibu. Sehingga polisi ini nggak tega. Akhirnya dicatat alamatnya, disuruh si Sarah ini pulang untuk nganterkan si anaknya itu yang autis itu ke rumah. Sarah
Dengan sedih dia pulang ke rumah karena dia tahu dia pasti akan kena hukuman, masuk penjara karena sudah mencuri. Dan berapa lama kemudian dapat telepon dari seorang polisi yang namanya Officer Wagner, yang tadi ketemu dengan Sarah di toko pasar swalaya, di pasar swalayan tadi. Gitu. Dan Sarah udah berpikir, aduh ini saya bakal ditangkap ini. Wagner menelpon Sarah untuk memastikan Sarah itu beserta keluarganya ada di rumah. Dan berapa lama kemudian Wagner itu datang. Sarah udah ngucapin selamat tinggal kepada keluarga. Dia tahu dia udah salah, nyuri. Dia buka pintu. Dia pikir udah pasti masuk penjara. Tapi alangkah terkejutnya dia. Ketika polisi Wagner yang tadi menangkap di pasar swalayan, bawa makanan. Begitu banyak diberikan kepada Sarah dan keluarga. Dan Wagner rupanya sudah bernegosiasi dengan pasar swalayan untuk nggak menangkap Sarah. Akhirnya Sarah bukan hanya dibebaskan dari hukuman, rahmat, tapi juga dia memperoleh makanan yang sebenarnya nggak layak untuk dia terima, itu yang namanya grace. Dan itu pula yang kita alami Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita mengalami rahmat Tuhan yang bisa menimbulkan yang namanya pengharapan. Dulu kita nggak ada harapan ketika kita hidup dalam dosa. Dulu kita nggak ada harapan ketika seharusnya kita ini dihukum oleh karena kita hidup dalam dosa. Tetapi oleh anugerah Tuhan dan oleh rahmat Tuhan, kita yang seharusnya dihukum, dihapuskan segala dosa dan pelanggaran kita. Kita yang seharusnya layaknya dihukum, nggak layak kita untuk menerima pengampunan tersebut. Tetapi oleh karena rahmatnya yang besar itu, Dia menanggung dosa kita dan melepaskan kita dari hukuman. Membuat kita yang hidupnya tanpa harapan menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Itu yang ditulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat ketiga. Kalau Tuhan mau menolong kita saat ini, apapun kesulitan, penderitaan Bapak Ibu Saudara-saudari, itu bukan karena kita layak ditolong. Kalau Tuhan bersedia melepaskan kita dari kesukaran, kesulitan, bukan karena ini kita berhak untuk ditolong. Bukan. Kalau Tuhan mau menolong kita, itu semata-mata karena rahmat-Nya, belas kasihan kepada kita. Amin. Jangan bangga. Jangan merasa kita seolah-olah ini hebat sehingga Tuhan perlu menolong kita. Kalau Tuhan mau menolong kita, itu semata-mata karena rahmat-Nya. Dan itu sudah dilakukannya 2000 tahun yang lalu, ketika Dia mati di atas kayu salib, menunjukkan rahmat kepada kita, sehingga kita hidup yang harusnya mati dalam dosa, diampuni segala dosa dan hukuman kita, sehingga kita bisa hidup di dalam pengharapan. Amin. Yang kedua, kita dapat hidup dalam pengharapan yang sehat, karena pengharapan kita itu dihidupkan oleh kuasa Allah. Karena pengharapan kita dihidupkan oleh kuasa Allah. Kita bisa lihat dalam 1 Petrus pasal pertama ayat ketiga. Di bagian yang kedua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan. Apabila pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar, maka kebangkitan Kristus dari antara orang mati itu menunjukkan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Ketika kematian Kristus di atas kayu salib menunjukkan rahmat-Nya yang besar dengan menghapuskan dosa kita, maka kebangkitan Yesus di antara orang mati menunjukkan kuasa yang tidak terbatas di dalam menaklukkan maut, yang merupakan hukuman dari dosa kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu memahami, masalah terbesar manusia itu bukan masalah keuangan. Masalah terbesar bagi manusia itu bukan masalah kesehatan, bukan masalah perusahaan, bukan masalah keluarga, bukan. Masalah terbesar bagi manusia yang tidak bisa diselesaikan oleh apapun juga adalah dosa. Dosa dan hukuman dosa. Bapak Ibu mau punya uang sebesar apapun tidak bisa menghapuskan dosa. Bapak Ibu mau sekaya apapun tidak bisa melepaskan diri dari hukuman dosa.
Namun, oleh karena rahmatnya, dosa kita dihapuskan. Dan oleh karena kuasanya, Yesus menunjukkan bahwa masalah paling besar bagi manusia, yaitu maut, ditaklukkannya. Dan kalau masalah terbesar bagi manusia itu sudah bisa diatasi oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitannya dari kematian. Apalagi masalah kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia sanggup menyelesaikannya. Dia sanggup mengatasinya. Iman yang percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus itulah yang membuat kita bisa memiliki pengharapan. Karena kita tahu tidak ada masalah paling besar di muka bumi ini yang tidak bisa diselesaikan oleh kuasa kebangkitannya. Amin. Seorang jurnalis asal Inggris, dia bernama Malcolm McGrath. McGrath ini dia ateis. Dan suatu kali dia mau pergi ke Uni Soviet dulu. Masih belum pecah menjadi Rusia sampai sekarang. Dia pergi ke Uni Soviet di tahun 1932. Hanya dengan satu tujuan. Ingin menulis bahwa terjadi kematian agama, khususnya Kristen di negara itu. Kenapa? Karena waktu itu Uni Soviet terkenal dengan ajaran komunisme. Dan terkenal dengan gak percaya sama Tuhan. Jadi Malcolm ini datang pada saat Paskah, ibadah Paskah. Itu rencana dia untuk melihat bahwa gereja itu kosong karena gak ada orang yang datang. Begitu pada hari Paskah, si Malcolm ini datang, dia terkejut. Karena gereja itu, gereja Ortodoks Rusia itu dipenuhi oleh para pengikut Kristus. Yang lebih mengejutkan, para pengikut Kristus ini datang dalam ibadah Paskah itu dengan muka yang berseri-seri, dan muka yang bersuka cita. Padahal Malcolm tahu, para pengikut Kristus itu di sana mengalami yang namanya penganiayaan, mengalami yang namanya penderitaan oleh karena iman mereka kepada Kristus. Bagaimana pemerintah berlaku dengan kejam. Pemerintah Uni Soviet pada waktu itu berlaku dengan kejam. Memperlakukan mereka dengan kejam. Menindas mereka oleh karena iman mereka pada Kristus. Karena pemerintah Uni Soviet gak percaya sama Tuhan. Itu membuat Malcolm bertanya-tanya. Kenapa bisa begitu? Dan Malcolm di dalam bukunya yang berjudul Jesus Rediscovered, dia merasakan bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan para pengikut Kristus pada saat itu. Dia bilang dia gak pernah melihat ada satu ketenangan, ada satu keteduhan. Meskipun harus mengalami yang namanya penganiayaan, penderitaan, kesukaran. Gak pernah dia bisa lihat ada orang yang seteduh dan setenang itu di saat harus mengalami penganiayaan dan penderitaan. Nah, dia dikatakan begini dalam bukunya. No earthly circumstances could comfort like this. Tidak ada keadaan di dunia yang bisa meneduhkan atau menenangkan seperti mereka ini. Saya percaya itu bukan karena mereka hebat. Saya percaya itu semata-mata karena mereka mendapatkan kekuatan dari kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan yang bisa memampukan kita harus melewati masa-masa yang tidak mudah. Melewati masa-masa yang sukar. Tantangan yang paling berat sekalipun. Kita bisa melewatinya dengan teduh, kita bisa melewati dengan aman. Karena ada kuasa yang memberikan kekuatan pada kita. Kuasa Allah yang tidak terbatas. Yang diwujudkan melalui kebangkitan Yesus Kristus dan menang atas kematian, atas maut itu. Atau matian itu. Telah memberi pengharapan yang teguh kepada para pengikut Kristus. Kuasa yang sama. Yang juga tersedia bagi setiap kita. Amin. Yang membuat kita ketika kita mengalami atau melewati berbagai masa-masa yang gak mudah dengan penuh pengharapan. Karena kita tahu Kristus memiliki kuasa yang tak terbatas di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, pengharapan yang sehat bisa dihidupkan oleh karena kesetiaan Allah yang selalu dapat diandalkan. Pengharapan yang sehat
dapat dihidupkan oleh karena kesetiaan Allah yang selalu dapat diandalkan. Kita bisa melihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama 4 sampai ke 5 demikian. Untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah, melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Kalau kita melihat di ayat keempat dan kelima ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, Rasul Petrus mengajak para pembaca suratnya ketika mereka di tengah kesukaran, ketika mereka di tengah kesulitan, untuk tidak melihat keadaan mereka di saat itu, tetapi mengajak mereka untuk melihat masa depan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap mereka. Hari esok gemilang yang sudah Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Masa depan yang indah, masa depan yang gemilang yang dikatakan di sini tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Artinya, hari esok yang Tuhan sediakan tersebut, keindahannya itu, kemuliaannya itu tidak akan semakin merosot, tidak akan semakin terpuruk. Itulah masa depan yang Tuhan janjikan. Sampai dikatakan yang tersimpan di sorga. Yang tersimpan di sorga. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah melalui Rasul Petrus berjanji bahwa Ia menjamin hari esok yang indah dan yang bersifat pasti untuk orang yang percaya kepadanya. Itulah janji Tuhan. Mengapa? Karena Dia adalah pribadi yang kesetiaannya bisa diandalkan. Kalau Dia sudah berjanji, Dia pasti akan menepatinya. Nggak kayak manusia. Manusia mudah berjanji tapi sulit menepatinya. Kalau Tuhan Dia sudah berjanji, Dia pasti akan menepatinya. Ini yang membuat kita bisa terus berpengharapan di masa-masa yang gak mudah. Karena kita tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita akan tenggelam dalam keputusasaan. Dia akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Di tahun 1950-an, ada seorang profesor yang namanya Kurt Richter dari Universitas Johns Hopkins melakukan eksperimen untuk menguji daya tahan tikus di dalam air. Jadi dia melakukan 3 eksperimen. Eksperimen yang pertama, diambil tikus lab itu yang warnanya putih, ya, yang lucu itu, dimasukkan ke dalam tangki air, tempat air, di situ, dibiarinin, dilihat berapa lama si tikus ini bertahan sampai sebelum dia akhirnya menyerah dan tenggelam, meninggal karena tenggelam. Eksperimen pertama ini tercatat ada 40 sampai 60 jam. Tikus ini akhirnya menyerah dan mati tenggelam. Profesor Kurt melakukan eksperimen yang kedua. Kali ini dia cari tikus liar. Tikus yang coba dicari ambil dari hutan-hutan, dari got, bukan tikus lab yang warna putih ya. Yang mungkin tikus yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara-saudari. Nggak usah ditangkap untuk lakukan penelitian, nggak usah gitu ya. Tapi gitu, dia kasih yang tikus liar ini kebanyakan juga lebih strong, lebih kuat gitu. Lebih tenaganya lebih hebat daripada tikus lab. Badannya juga lebih besar. Sama, dimasukkan ke satu wadah berisi air gitu, dibiarinin. Ternyata meskipun kelihatannya lebih kekar, lebih kuat, hanya gak nyampe 1 jam. Ini semua pada mati semua nih tikus liar. Mengapa? Rupanya si prof ini menemukan bahwa si tikus liar ini dia berusaha mengandalkan kekuatannya, tetapi karena gak bisa, dia udah nyerah. Diam aja udah mati. Nah yang ketiga, si Prof Kurt ini melakukan eksperimen kepada tikus lab. Dia masukin juga ke tabung air itu. Diliatin, tapi ketika tikusnya mulai menyerah, kelihatan mulai menyerah, dia buru-buru keluarin tikusnya. Ya, dilap, dikeringin pakai hair dryer gitu, dikasih makan, dikasih istirahat. Nanti beberapa lama kemudian dimasukin lagi. Setelah beberapa kali begitu dibiarinin, nggak ditolong lagi. Rupanya kalau pernah mengalami pertolongan seperti itu, mereka lebih tahan lebih lama, 60-80 jam baru menyerah, akhirnya meninggal. Kenapa? Kesimpulannya, karena tikus ini
pernah ngerasa ditolong. Jadi dia berharap suatu kali mungkin ada yang nolong lagi. Gak cepat nyerah dia. Karena dia tahu, kan dia juga ngalamin. Oh iya, dulu waktu saya mau nyerah ada yang nolong, ada yang ngeluarin dari air, ada yang ringin. Terus nanti masuk lagi ada yang, jadi dia tahu itu. Bapak Ibu, tikus aja itu bisa punya pengharapan sama manusia. Apalagi kita ini loh. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kita, amin. Tuhan gak akan pernah membiarkan kita tenggelam di dalam permasalahan kita, di dalam keputusasaan kita. Di waktunya yang tepat dia akan mengeluarkan kita. Dia akan mengeringkan kita. Karena kita tahu dia adalah pribadi yang setia dan kesetiaannya bisa diandalkan. Kalau kita percaya dia adalah pribadi yang setia dan kesetiaan dia bisa diandalkan. Kalau kita percaya dia pribadi yang kuasanya tidak terbatas, harusnya pengharapan kita di dalamnya tidak akan pernah berakhir dengan kekecewaan. Melainkan akan memberikan masa depan yang ia janjikan. Apapun yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara-saudari, pergumulan yang berat, penderitaan mungkin, kesulitan dan kesukaran, jangan menyerah. Jangan biarkan kita memiliki pengharapan yang tidak sehat, yang berdasarkan kepada optimisme manusiawi, pikiran-pikiran positif yang berusaha kita masukkan dalam pikiran kita. Tapi mari kita bangun pengharapan yang sehat, yang berdasarkan iman kita kepada Kristus. Karena kita tahu oleh karena rahmat-Nya, oleh karena kuasa yang tidak terbatas, dan oleh karena kasih-Nya yang bisa diandalkan, pengharapan itu bisa terus menyala dan hidup di dalam diri kita. Meskipun kita harus melewati masa-masa yang tidak mudah.